مالك هذا الشيء الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم، ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقول آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajjarana an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Setelah menjelaskan tentang keutamaan melayani tamu, keutamaan menyajikan dan juga menghormati tamu, maka pada pasal berikut ini muallif Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ini menyampaikan tentang zuhud. Zuhud itu berpaling dari dunia. Jadi tidak ngadep kepada dunia, tidak menghadap kepada dunia, tapi berpaling. Berpaling itu melengos. Tahu melengos, Pak? Jadi kalau ada dunia dia melengos. Biasanya kalau dia cuek sama dunia, justru dunia madep kepada dia. Kalau seorang berpaling dari dunia, maka dunia yang nanti akan mendatanginya. Di sini zuhud diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu orang yang paling zuhud, orang yang paling berpaling dari dunia. Rasulullah pernah ditawarkan gunung-gunung, itu pernah menawarkan diri untuk menjadi emas, tapi Rasulullah nggak mau. Karena apalah artinya gunung-gunung itu, apalah artinya dunia seisinya, padahal dunia itu justru ada karena Rasulullah. Jadi nggak ada artinya. Nah, dalam pasal-pasal berikut ini nanti akan kita lihat bagaimana keutamaan zuhud, bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah dan para sahabat ini berpesan kepada kita untuk mengamalkan perilaku zuhud ini. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi zuhdi. Qala Allah Ta'ala. Ini adalah sebuah pasal dalam perihal zuhud, membahas tentang zuhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati," barang siapa yang menghendaki tanaman akhirat, nazid lahu fi harthihi, nazid lahu fi harthihi, maka kami akan tambahkan baginya fi harthihi, dalam tanamannya, hasil panennya. Wa man kana yuridu hartad dunya, dan barang siapa yang menginginkan tanaman dunia, nu'tihi minha, maka kami akan berikan minha dari dunia. Wa ma lahu fil akhirati, dan tidak ada baginya bagi orang tersebut yang menginginkan dunia min nasibin, sedikit bagian pun. Tidak ada sedikit bagian pun bagi dia yang menginginkan dunia.
Ini ayat yang mengutamakan zuhud, yang berbicara tentang keutamaan zuhud. Kalau kita lihat dari ayat ini surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat 20. Ini kalau kita lihat sama sekali nggak ada kata-kata zuhud di sini hadirin. Barang siapa yang menginginkan tanaman akhirat, maka kami akan berikan baginya, akan kami tambahkan baginya tanamannya atau hasilnya. Barang siapa menginginkan tanaman dunia, maka kami akan memberikan dari dunia kepadanya, tapi nanti di akhirat dia tidak akan mendapat apa-apa. Ini sama sekali tidak ada kata-kata zuhud. Namun di sini yang bisa kita pahami dari ayat ini, orang yang menginginkan akhirat saja, orang yang menginginkan balasan-balasannya itu semua di akhirat, orang yang menginginkan dari amal perbuatannya itu hanya balasan akhirat saja, hanya untuk akhirat, maka akan Allah tambahkan. Kata kuncinya di sini nazid lahu, akan Allah tambahkan. Contoh misalnya, orang sama-sama sedekah, dia sama-sama memberikan sedekah, yang dia berikan itu jumlahnya sama-sama 1 juta. Kalau orang memberikan ini sedekah buat maulid 1 juta, dan dia memang pengen akhirat aja, bukan karena Ustadz Zaini, bukan karena Bang Ajis, bukan karena pengurus masjid, benar-benar 1 juta ini karena akhirat saja, maka akan Allah tambahkan untuk orang yang sedekah 1 juta ini. Nah, tambahannya bagaimana? Nazid lahu fi harfi, ini bisa Allah tambahkan di dunia, Allah tambahkan di akhirat juga Allah tambahkan. Jadi dua-duanya dapat. Bisa Allah kembaliin, besoknya ada orang nganterin duit 3 juta, di akhirat juga tetap ada nanti balasan dari ini. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa disebut ayat ini ayat zuhud? Ini tanda bahwa orang yang melakukan sedekah, melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang baik, dan dia hanya mengharapkan akhirat saja, itu dia berpaling dari dunia atau melengos dari dunia. Tujuan awalnya saat dia sedekah 1 juta, tujuan awalnya itu benar-benar bukan tujuan dunia. Udah pokoknya dia mencuek aja, dia nggak sama sekali tidak berpaling kepada dunia, tidak, dia sama sekali tidak melihat dunia, maka akan Allah tambahkan. Allah janji akan Allah tambahkan. Nah, tambahan ini nanti hasil dari cueknya dia. Ini sudah merupakan satu kebiasaan dunia itu. Kalau kita melengos dari dia, kalau kita cuek dari dia, justru pada datang hari ini. Justru datang. Tapi kalau kita jagain benar, kalau kita pala jadi kaki, kaki jadi pala, ya dapatnya segitu-gitu aja udah. Tapi kalau kita benar-benar cuek, nanti justru dia datang bahkan kadang-kadang itu menghambat pada kita. Ini gua nih datang nih, ambil dah. Nih saya nih, aku datang, ambil, gunakan aku. Itu dunia seperti itu. Orang yang bersedekah tadi 1 juta, kemudian dia memang dari awal niatnya sudah melengos dari dunia, dari awal dia hanya pengen akhirat aja, maka dunia akan datang kepada orang ini. Datang lagi itu 3 juta, besok ada yang nganterin lagi 7 juta, itu baru dunia. Nanti di akhiratnya tetap nggak hilang. Pahala yang 1 juta ini tetap tidak hilang, dan Allah lipat gandakan. Kalau di akhirat malah bisa minimal itu 10 kali lipat. Al hasanatu bi asyri amthaliha, kebaikan itu minimal 10 Allah lipat gandakan. Jadi minimal 10 juta di akhirat. Bisa Allah lipat gandakan lagi sampai 700. Sampai 700 kali lipatan. Bisa Allah lipatkan lagi. Wallahu yudhaifu liman yasha. Akan Allah kali lipatkan lagi sesuai dengan yang Allah pengen. Dari 1 juta itu karena zuhud, karena dia memang berpaling dari dunia, tapi hanya menghadap kepada akhirat saja, maka akan Allah tambahkan. Di dunia ditambahkan, di akhirat juga nggak hilang. Bandingkan dengan yang kedua, ada orang sama-sama sedekah. Buat apa bang? Buat maulid. Dikasih panitia. Berapa? 1 juta. Sama-sama ditulis 1 juta. 1 juta mah nggak ada yang hamba Allah ya. Tulis sampai 1 juta. Kecuali kalau 25.000 hamba Allah.
Nah, dia sama-sama sedekah 1 juta. Tapi emang yang dia inginkan, mudah-mudahan 1 juta ini panitia biar pada tahu. Jadi gue ngomong 1 juta, masa iya nanti gak ada balikannya. Kalau gue besok undang-undang, kalau gue besok ada hajatan, masa iya gak mau pada datang ke sini. Itu yang diharapkan dunia. Maka akan kembali lagi, akan Allah berikan nu'tihi minha, akan kami berikan dari dunia. Tapi kami berikan dunia aja. Kata Allah, kami berikan dunia aja. Balik modal itu saudara, tadinya dia keluarkan 1 juta, itu akan Allah kembalikan lagi 1 juta juga. Lebih mungkin, lebih bisa dilipat gandakan lagi sampai 10 juta bisa juga di dunia. Orang panitia maulid bukan cuma orang-orang yang ada di masjid aja, banyak. Nah, yang kondangan ke dia banyak juga, dan ternyata balik 10 juta bisa. Tapi nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Itu yang dimaksud nu'tihi minha, akan kami datangkan, akan kami bayarkan, tapi kami bayarkan dari nilai-nilai dunia saja. Di akhirat kosong. Begitu dibuka zong. Dibuka nggak ada apa-apanya. Itu mana pahala maulid saya 1 juta, mana ya Allah? Kosong, nggak ada apa-apanya. Ya, orang ente niatnya buat panitia sih, niatnya supaya dilihat sama orang-orang tanah kusir sih. Nah, makanya di dunia malahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagian sama sekali yang nanti akan dia peroleh di akhirat, tidak ada. Di dunia saja akan Allah berikan, bisa setimpal, bisa Allah lipat gandakan, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ini fadilah zuhud. Kelihatannya memang di sini tidak ada kata-kata secara tersurat, tidak ada zuhud secara eksplisit, tapi secara implisit ini bisa kita pahami bahwa orang yang hanya menginginkan akhirat saja, itulah orang-orang yang zuhud. Ada juga sebagian yang mengartikan, tadi di awal sudah saya singgung, ada juga sebagian ulama yang mengartikan zuhud itu secara sederhana adalah berpaling dari dunia dan hanya menghadap kepada akhirat saja, itu namanya zuhud. Berpalingnya bukan hanya berpaling dari zahirnya saja, tapi batin juga. Sebab ada seorang wali ini hidupnya kaya, dilimpahkan oleh Allah karunia-karunia-Nya, bergelimang harta. Nah, satu lagi ada seorang ini hidupnya miskin, sama-sama guru, tapi hidupnya miskin sekali. Nah, suatu waktu ini guru yang miskin ketemu sama seorang murid. Dia mau pergi ke wali yang kaya ini. Kata guru yang miskin ini, bilang itu sama gurumu, kenapa orang wali, orang sufi kok hartanya banyak melimpah gitu? Sufi itu yang miskin kayak saya begini. Akhirnya murid ini kan disuruh sampein. Guru, barusan ada salam dari guru fulan. Kata beliau, harusnya orang yang dekat kepada Allah, harusnya orang kekasih Allah nggak kaya, harusnya miskin. Ini kenapa guru kok hidupnya kaya begini? Katanya, salam kembali, sampaikan salam kembali. Dalam hati saya tidak pernah ada dunia, makanya dunia mendatangi saya. Tapi dalam hati guru fulan yang miskin ini, dunia itu ada selalu dalam hatinya, makanya dunia nggak mau datang kepada dia. Jadi zuhud di sini bukan zuhud zahir kelihatannya, pakaiannya compang-camping, bukan hanya itu, tapi zahiran wa batinan. Benar-benar hatinya ini benar-benar tidak berpaling kepada dunia. Ada berpaling kepada. Kalau berpaling dari dunia berarti lari dari dunia. Tapi kalau berpaling kepada, madep. Ini hatinya benar-benar melengos dari dunia. Hatinya madep kepada Allah saja, kepada akhirat saja, dunia malah justru datang. Nah, guru yang miskin kelihatannya aja, zahirnya ini berpaling dari dunia, tapi hatinya pengen banget. Kalau ada orang datang ke dia, kali ini ada salam tempelnya. Kalau ada orang datang ke dia, ada acara apa-apa, nih lumayan nih. Kalau ada acara begini, pasti ada salam tempelnya. Selalu begitu, meskipun penampilannya buruk, penampilannya jelek, tapi kalau hatinya
itu berpaling kepada dunia. Kalau hatinya masih menghadap kepada dunia, maka itu bukan zuhud yang sesungguhnya. Jadi zuhud yang sesungguhnya adalah zuhud hati, zuhud batin, benar-benar batinnya ini melengos dari dunia. Wa akhrajal Bukhari 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah, berkata Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Ini ada yang membaca bimankibi, satu riwayat ada yang membaca bimangkibai. Kalau bimangkibi pundakku, kalau bimangkibai ya dua pundak, jadi tasnya. Ibnu Umar berkata Rasulullah memegang kedua pundakku. Kalau kita baca bimangkibai, kalau baca mangkibi, Ibnu Umar Rasulullah memegang pundakku. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini ka'annaka, seolah-olah engkau itu gharibun, orang asing. Au abiro sabilin, atau orang yang sedang lewat jalan. Ini abiro, dibaca abiro karena jadi khabarnya kun. Nah, sedangkan ka'annaka gharibun ini jumlah dari ka'annaka isim dan khabarnya, ini mahalnya mahal rafa, jadi khabarnya mahalnya mahal nasab, jadi khabarnya kana juga khabarnya kun, jadi bacanya abiro sabilin. Ini sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ada beberapa orang sahabat yang sebutannya itu, yang namanya itu sama, maka disebut dengan Abadillah. Abadillah itu Abdullah. Ini kalau di kampung ini juga kalau ada Abdullahnya ya ada Abdullah A, Abdullah B, Abdullah J, maka panggilannya Abadillah, beberapa orang Abdullah. Yang terkenal itu Abdullah bin Umar diantaranya, diantara ulama sahabat, diantara sahabat-sahabat yang memang alim, Abdullah bin Umar. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada Abdullah bin Abbas, ya ulama, ya ahli tafsir juga. Ada juga Abdullah bin Zubair, banyak. Kalau sini Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar pernah pada suatu waktu beliau dipegang pundaknya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berpesan, wahai Ibnu Umar, di dunia hendaklah engkau seperti orang asing, atau di dunia hendaklah engkau seperti orang yang sedang melewati jalan. Orang asing atau orang yang melewati jalan. Ini bukan di sini bukan punya arti syak. Kadang-kadang kita bilang atau karena ragu. Iya, itu nih kopi atau teh, itu namanya ragu. Ini saya kasih kopi atau teh ya. Nah, itu namanya ragu itu. Tapi atau di sini bukan atau yang artinya ragu. Atau di sini atau yang artinya takhyir wal ibahah, artinya kita boleh milih mana salah satunya. Hendaklah kita hidup di dunia ini seperti orang asing. Satu, orang asing itu bagaimana? Orang asing pasti dia punya tempat asalnya, punya tanah kelahirannya. Kalau aslinya Tegal, pasti dia akan kembali ke Tegal. Dan dia di Jakarta pasti hanya mencari bekal untuk pulang lagi ke sana dan untuk membawa sesuatu yang bisa bermanfaat untuk daerah kampungnya, untuk keberadaan dia nanti di kampung. Pasti begitu yang namanya orang asing. Dia tidak akan pernah merasa nyaman dengan tempat di mana dia tinggal di sini, karena hanya sementara. Namanya juga orang asing. Selalu orang asing seperti itu. Ketemu sama orang, ya walaupun tetap senyum, walaupun tetap ramah, tapi dia tidak pernah akan merasa bahwa ini adalah tempat asli saya, bukan. Demikian juga kita, hendaklah kita di dunia ini merasa bahwa dunia ini memang bukan tempat asal kita, dan kita nanti gak akan di sini. Kita nanti pasti akan dikembalikan kepada tempat asal kita, tempat di mana kita harus kembali. Orang asing seperti orang yang ditugaskan, hadirin. Ada majikan nyuruh sama anak buahnya, pergi, nih bawa duit ini semua, kalau perlu apa-apa ini lo ambil aja nih dari dompet ini ya, lo ambil dari tas ini duit. Nah, tapi
nanti pulang sini bawa itu sertifikat harus sudah pada jadi. Dia pergi ke Cianjur, pulang dari Cianjur harus jadi itu sertifikat. Pasti meskipun ada uang itu kira-kira dia mau pakai dia habisin buat diri dia sendiri atau buat dia ngurus sertifikat, bawa kira-kira buat ngurus sertifikat pasti. Dan dia melakukan apapun yang di sana di perjalanan maupun setelah sampai Cianjur itu sifatnya semua untuk kepentingan supaya bisa balik lagi ke tuannya, supaya bisa balik lagi kepada majikannya dan mempersembahkan yang terbaik buat majikannya, karena disuruh seperti itu. Kita juga begitu di dunia ini, ya kita kayak orang yang sedang disuruh. Kita diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Emang perintah, kita diperintahkan hanya buat beribadah. Maka kita di dunia ini, apapun yang kita lakukan, semua perbuatan-perbuatan itu kita niatkan buat ibadah, supaya nanti saat kembali kepada Allah kita udah bawa bekal. Kita kembali kepada Allah udah bawa sesuatu yang memang Allah pesankan kepada kita, yaitu ibadah. Ini yang namanya orang asing. Kemudian atau abirosabil. Abirosabil itu orang yang lewat jalan. Nah ini lebih tinggi lagi. Kalau orang asing mungkin bisa ngontrak, orang asing ya kadang-kadang yang nggak kontrak juga kurang puas, dia beli juga di tanahnya. Namanya orang asing kadang-kadang suka beli tanah juga, jadi pengen punya-punyaan. Tapi kalau orang lewat jalan nggak mungkin, orang sekedar lewat doang, pasti dia tidak akan pernah mau memiliki apapun yang ada di dunia. Jadi meskipun ada yang datang pada dia harta kekayaan, ada yang datang kepada dia materi duniawi, pasti sama dia lepas lagi. Namanya lewat doang. Ini lebih tinggi. Sebagian ulama mentakwil hadis ini boleh kita milih yang salah satu di antara dua ini. Boleh seperti orang asing, atau yang lebih tinggi adalah seperti orang yang lewat jalan aja. Yang namanya orang lewat jalan pasti tidak akan pernah punya tempat menetap, kemudian permanen, kemudian dia buat sertifikat, ini tabungan buat anak-anak saya, tabungan investasi ini buat paling gak 7 turunan. Dan nggak pernah ada orang yang lewat jalan hanya sekedar lewat, tapi ingin memiliki dan ingin berinvestasi, itu nggak ada. Ini yang lebih tinggi lagi, yaitu abirosabil. Nah kita dituntun, kita dibimbing oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersikap seperti orang asing atau seperti orang yang lewat jalan. Jangan pernah menganggap bahwa kita ini selamanya di dunia, pasti hanya sementara saja. Jangan sayang-sayang kalau buat maulid saudara, jangan sayang-sayang kalau buat masjid, kasih aja, ntar Allah yang ganti pasti. Berikan saja, melengoslah dari dunia, pasti dunia nanti madep pada kita ini, yakin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di sini ada pesan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya. Rasulullah memegang kedua pundakku. Satu riwayat Ibnu Mas'ud itu ada juga yang menyebutkan sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud ini pernah dinasihatin Rasulullah, wa akhadha bi ba'di jasadi. Abdullah bin Mas'ud bilang, dan Rasulullah memegang sebagian anggota badanku. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah cara memberikan mau'idhah atau memberikan nasihat itu dengan cara menyentuh orangnya. Jadi kalau kita bilangin orang, ini kalau begini, kalau ngaji begini kan ya lebih jauh-jauhan ya. Tapi kalau kita bilangin mau lebih dekat dan mau masuk, nasihatnya mau jis. Ini saya bilangin ya, harus begini, sambil pegang. Jadi ada sentuhan di situ. Ada sentuhannya. Rasulullah juga kalau memberikan nasihat juga seperti itu. Ada sentuhannya. Wahai Ibnu Umar, gitu. Ini di pundaknya pegang. Ibnu Umar seperti orang asing atau seperti orang yang lewat jalan kalau di dunia itu. Jangan macam-macam. Tapi dipegang, saya pegang. Kita juga begitu. Kalau lagi nasihatin orang, kita juga disunahkan seperti itu, pegang. Ya, jangan tunjuk-tunjuk. Anak kagak tahu diri, misalnya jangan pegang, jangan gitu ya tolong, jangan, tapi pegang, jangan ini ya, besok kalau
berhenti dari ini, bapak kasih hadiah dah, pegang. Itu memang Rasulullah kalau nasihatin dipegang, dipegang sebagian anggota badannya, karena ini bisa lebih masuk langsung ke dalam hati, dan orang yang dinasihati itu bisa lebih merasa nyaman bahwa beliau yang menasihati ini benar-benar sayang kepada dia yang dinasihati. Ini mengkibai, memegang pundak Rasulullah kadang-kala seperti itu pada sahabat-sahabat ini. Namun meskipun demikian, saudara, kita lihat-lihat yang kita nasihati itu, tentu kalau di sini kan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya itu pasti Rasulullah lebih usianya lebih sepuh, Rasulullah lebih tua dibanding Abdullah bin Umar pasti. Di antara para sahabat itu yang paling sepuh dah misalnya Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar aja masih di bawah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu masih 2 tahun di bawah Rasulullah. Yang lainnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, begitu juga ini Abdullah bin Umar, ini masih di bawah Rasulullah jauh usianya. Maksud saya, kalau kita kasih nasihat yang lihat-lihat, kalau kira-kira orang yang tua, jangan kita pegang pundaknya. Lagu apa lu tahu? Nasihat bagi pundak sambil jalan. Mbak, saya bilangin Mbak sini. Rasanya kayak temennya aja. Ajak ngopi pulang bawain bagi duit. Lihat-lihat jadi ya sesuai dengan sikon situasi dan kondisinya. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar pernah berkata, idza amsayta fala tantadir as-sabaha, ketika engkau masuk di waktu sore, fala tantadir as-sabaha, maka janganlah engkau menunggu pagi. Wa idza asbahta, dan ketika engkau masuk waktu subuh, masuk waktu pagi, fala tantadir al-masaa, maka janganlah engkau menunggu al-masaa, waktu sore. Wa khudh, dan ambillah min sihatika, dari bagian sehatmu, lima rodika, untuk sakitmu, wa min hayatika, dan dari bagian hidupmu, limautika, untuk kematianmu atau untuk wafatmu. Ini perkataan atau makalah Abdullah bin Umar. Kalau kita masuk sore hari, udah asar, kira-kira bisa kita lakukan, bisa baca-baca, bisa ngederas ain duain. Jangan nunggu besok aja habis subuh enakan kayaknya. Kalau sekarang kayaknya badan kurang tapi enak, ntar aja subuh. Kalau udah masuk waktu sore kita bisa lakukan itu, lakukan itu. Jangan nunggu-nunggu. Begitu juga kalau kita udah masuk pagi, kira-kira bisa kita lakukan kebaikan itu. Jangan ditunda sampai sore. Ntar aja sore-sorean, kayaknya kalau sekarang orang masih sepi ini kagak ada yang ngeliat. Mendingan ntar sore-sorean ada lamian, jangan. Sekarang aja. Nah ini menunda, jangan menunda amal. Pokoknya selagi kita ada kesempatan diberikan waktu untuk melakukan kebaikan, maka langsung saja dilakukan kebaikan itu. Jangan ditunda-tunda. Sehat kita jadikan sebagai bekal untuk persiapan kalau nanti kita sakit. Begitu juga hidup kita, ini kita jadikan bekal untuk persiapan mati kita nanti. Lagi sehat, maka persiapkan bagian-bagian sehat kita, artinya ini kita persiapan kalau nanti kita dalam keadaan sakit. Maksudnya bagaimana? Mumpung lagi sehat ya ngaji. Sebab kalau udah sakit ngaji susah kemana-mana juga. Mumpung lagi sehat sedekah, karena kalau lagi nggak sehat sedekah juga susah. Sehat apa? Sehat kantongnya. Kantong masih ada, ya masih banyak lebihannya, sedekah juga. Ya pokoknya dikeluarin aja dah, keluarin, jangan ditahan-tahan. Nanti waktunya kita nggak punya apa-apa, nanti akan kelihatan. Waktunya kita akan nggak punya apa-apa, itu nanti akan kelihatan manfaatnya. Manfaat apa yang kita berikan ketika kita dalam keadaan sehat kemarin, dalam keadaan kita kaya kemarin. Demikian juga hidup, sebagian hidup kita ini hendaklah kita gunakan, kita ambil untuk bekal bagi kematian kita nanti. Wa Ibnu Majah an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata laki-laki itu, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku ala amalin, satu perbuatan, idza amiltuhu, jika aku memperbuatnya,
ahabbani Allahu, ahabbani maka akan mencintaiku siapa Allah akan mencintaiku, wa ahabbani an-nasu, dan manusia akan mencintaiku. Qala maka menjawab Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbakallahu, izhad berpalinglah engkau, zuhudlah engkau, fid dunya di dunia, yuhibbaka maka akan mencintaimu siapa Allah, wazhad dan tinggalkanlah atau berpalinglah fima fi aidin nas, dalam apa-apa yang dimiliki manusia, yuhibbakan nas maka akan mencintaimu siapa an-nasu, manusia. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka tinggalkan dunia, pasti Allah akan mencintai kita. Kalau kita mau dicintai oleh manusia, maka tinggalkanlah apa yang dicintai manusia. Orang-orang senengannya ngumpulin uang. Nah, kita jangan pengen minta-minta uang yang mereka kumpulin, jangan. Orang kebanyakan senengannya itu ngumpulin investasi, ya entah kontrakan, entah ruko, entah modal yang lain, udah dikumpulin sama dia. Jangan pengen-pengenan datang ke dia minta apa yang dia punya, jangan. Demen nih orang. Beda kalau kita pengen banget. Kalau kita pengen dikit-dikit pengen sama orang, pasti kita datang aja. Nah, ini utang nih urusannya. Kalau didatengin sama dia, gue tahu pasti dia pengen utang. Nah, kita jangan begitu. Pada orang, apapun yang dimiliki orang, jangan kita punya pengenan apapun, jauh itu. Begitu juga kalau mau dicintai Allah, jangan pengenan sama dunia, pasti Allah akan mencintaimu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang ya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.